Baiklah semuanya, apa kabar? Ivan di sini. Sekarang semua orang tahu bahwa menindaklanjuti pelanggan itu penting, tapi seringkali itu membutuhkan energi dan upaya. Jadi dalam video ini kita akan membahas langkah demi langkah tentang cara mengotomatiskan tindak lanjut pelanggan di Go High Level. Kita akan membahas pengaturan SMS otomatis, email, dan bahkan pengingat. Jadi apakah kalian memasarkan, menjual, atau menjalankan bisnis kalian dalam bentuk apapun? Hal ini dapat menghemat banyak waktu kalian. Jadi mari kita mulai dan tunjukkan kepada kalian apa itu semua. Sekarang, setelah kalian membuka opsi sub akun di instance Go High Level kalian, pastikan untuk pergi ke tab otomatisasi di sini. Setelah kalian mengklik itu, kalian akan diarahkan ke halaman ini di sini dan kalian akan dapat membuat alur kerja yang akan menjadi pusat kekuatan dari apa yang akan membuat ini terjadi. Setelah kita membuat alur kerja, kita dapat membuat alur kerja dari awal, mengimpornya dari kampanye, atau akan ada beberapa template yang dapat kita gunakan. Untuk menunjukkan kepada kalian apa yang ada di dalamnya, mari kita buat satu dari awal sehingga kalian dapat melihat apa itu semua. Jadi mari kita pilih itu. Keren. Dan kita siap untuk balapan. Sekarang, cara aku memikirkan ini adalah bahwa alur kerja bekerja dalam pernyataan jika maka. Jadi, jika sesuatu terjadi, maka XYZ akan mengikuti. Jadi, misalnya apa yang kalian inginkan dalam tindak lanjut pelanggan adalah jika formulir yang dikirimkan atau seseorang berinteraksi dengan situs web kita, maka dari sana kita mengirimkan sesuatu sebagai balasannya untuk memastikan bahwa kita terus memeriksa prospek. Dan biasanya, untuk sebagian besar bisnis, kapanpun kalian ingin menindaklanjuti pelanggan kalian, biasanya karena seseorang mengirimkan formulir, membuat janji, atau menelepon kalian. Atau bahkan tag ditambahkan ke akun mereka. Jadi, jika sesuatu seperti itu terjadi, itu akan menjadi bagian pertama dari alur kerja kita di sini. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah menambahkan pemicu baru. Dan katakanlah seorang mengklik formulir, ketik formulir dan boom, formulir dikirimkan. Akan menjadi opsi di sini. Sekali lagi ada ribuan cara yang bisa terjadi. Tetapi mari kita buat sesederhana mungkin dan hanya menggunakan formulir sebagai pemicu awal kita. Pilih formulir dikirimkan. Dan dari sini kita juga dapat membuatnya tidak hanya formulir yang dikirimkan, tetapi juga menambahkan filter lebih lanjut di atasnya. Dan disitulah logika jika maka masuk. Karena dari sana kita dapat membuat cabang terpisah, tetapi formulir mana yang dikirimkan, dan lain-lain, buat semuanya sederhana. Mari kita gunakan versi dasar. Tetapi jika kalian memiliki proses sendiri, kalian dapat dengan mudah membuatnya melalui filter di sini. Jadi mari kita simpan pemicu ini dan boom, kita akan siap untuk bergemuruh. Dan sekali lagi, jika kalian memiliki pemicu lain, seperti seseorang memesan janji atau sesuatu seperti itu, yang perlu kalian lakukan hanyalah menambahkannya di sini. Pelanggan memesan janji dan bam, kalian siap. Jadi apa langkah kedua dari sini? Setelah seseorang benar-benar memesan janji itu atau mengisi formulir itu, biasanya kita perlu menindaklanjuti mereka dan itu bisa melalui SMS atau email atau semacam pemberitahuan bagi kita untuk benar-benar menjangkau pelanggan. Jadi di sini di bagian kedua itu akan menjadi langkah kita selanjutnya. Misalnya, ketika seseorang mengirimkan formulir atau pelanggan memesan janji, yang perlu kita lakukan hanyalah menekan tombol plus kecil, ketik SMS dan boom. Sekarang siapapun yang melakukan dua hal itu di sini, saat itulah SMS akan dikirim. Kita dapat melakukannya melalui template atau kita dapat membuat satu di sini dengan mengatakan hai. Kita sebenarnya dapat membuat variabel khusus di sini juga dengan mengatakan hai, nama lengkap kontak. Semoga semuanya baik-baik saja. Kami akan segera menelponmu. Sempurna. Sekarang mari kita simpan tindakan itu. Sekarang setiap kali orang mengisi formulir, memesan janji, mereka akan mendapatkan SMS. Tetapi sekali lagi, dari sini jika kalian mau, ingat pada formulir atau janji temu pemesanan khusus, mereka tidak akan semuanya dibuat sama. Jadi jika kalian mau, kalian dapat membuat logika jika maka itu. Jadi jika seseorang menyatakan X, Y, dan Z dalam formulir itu dan memiliki skenario yang berbeda daripada seseorang memesan janji dan melakukan sesuatu yang berbeda. Kalian tahu maksudku, karena mereka mungkin akan berinteraksi sedikit berbeda dari sana. Aku hanya membuat alur janji kerja memiliki cabang yang berbeda, atau kalian dapat membuat alur kerja baru untuk itu. Tetapi untuk masuk ke langkah kedua, kalian dapat mengirimkan SMS. Itu bisa berupa email, itu bisa berupa pengingat untuk mengirim panggilan. Hal-hal yang berbeda seperti itu. Dan jika kalian ingin hal-hal ini tidak terjadi segera, apa yang akan aku lakukan secara pribadi adalah menambahkan penundaan. Jadi lanjutkan pada tindakan, tekan tunggu, katakanlah kita akan menunggu. Aku tidak tahu 60 menit atau berapa lama kalian inginkan, jam atau hari, tekan simpan tindakan. Jadi katakanlah setelah mereka dapat menerima SMS itu, kita akan menunggu 60 menit itu. Dan dari sana kita akan mengirim email. Boom, kirim email. Nama tindakan kan? Subjek, kontak, selamat datang. Hey di sana, boom. Simpan tindakan itu. Setelah formulir atau pelanggan memesan janji, mereka akan mendapatkan SMS. Dan itu akan menunggu 1 jam. Dan kemudian akan mengirim email. Dan jika kalian ingin logika cabang itu terjadi, yang perlu kalian lakukan hanyalah menekan jika. Dan itu akan berarti tindakan jika lain di sini. Dan sekali lagi, kita dapat memodifikasi ini ke tingkat yang lebih besar dengan hanya memasukkan nama kontak. Dan seperti katakanlah, nama lengkap dan bukan Ivan, yang merupakan namaku. Dan simpan tindakan. Jadi sekarang
sekarang akan ada 4 kondisi yang berbeda. Jadi akan ada untuk orang-orang jika nama lengkap bukan Ivan, dan ketika tidak ada kondisi yang terpenuhi. Jadi ketika nama lengkap akan menjadi Ivan, dan dalam contoh itu mereka akan mendapatkan hasil yang benar-benar berbeda. Atau kita sebenarnya dapat membuatnya serupa, tergantung pada apa yang kita cari. Jadi misalnya, jika untuk semua orang itu, jika nama lengkap bukan Ivan, kita dapat mengirimkan SMS. Dan untuk orang-orang di mana tidak ada kondisi yang terpenuhi kan, maka dari sana kita dapat mengirim email. Jadi cukup banyak. Semua Ivan di dunia akan mendapatkan email dan semua orang akan mendapatkan SMS. Sempurna. Dan setelah kalian siap, kalian dapat mempublikasikan alur kerja tertentu. Dan jika kalian ingin melihat statistik tertentu di atasnya, kalian dapat masuk ke tampilan statistik. Dan kalian dapat melihat secara khusus presentasi email yang dikirimkan, dibuka, diklik, dipantulkan kan? Dan kita dapat melihat itu untuk setiap bagian dari alur kerja kalian di sini. Sekarang, alasan mengapa ini keren. Kalian dapat melihat dengan tepat apa yang berhasil dan apa yang tidak. Dan dengan begitu, saat pelanggan melalui seluruh perjalanan di sini, kalian dapat melihat dengan tepat apa yang harus kita gandakan dan apa yang harus kita perbaiki. Dan ya, jadi setelah kalian siap, aku akan memastikan untuk benar-benar menamai ini sesuatu. Tindak lanjut pelanggan. Lanjutkan dan publikasikan. Tekan simpan dan boom. Kalian siap untuk beraksi. Dan jika kita kembali ke alur kerja di sini dan kita pergi ke pelaporan, dan jika kalian ingin melihat lebih lanjut tentang bagaimana alur kerja kalian berinteraksi dengan klien kalian, kalian juga dapat melihatnya di tab pelaporan. Sekali lagi, ini adalah data demo di sini, jadi jangan menganggapnya terlalu serius. Tetapi setelah akun kalian aktif dan berjalan, kalian dapat memodifikasi sehingga mewakili persis apa yang kalian pedulikan dan apa yang ingin kalian lihat. Dan sekali lagi teman-teman, jika kalian tidak mendapatkan hasil yang tepat yang kalian inginkan, pastikan untuk kembali ke alur kerja di sini dan benar-benar melakukan pengujian itu. Kalian harus melakukan itu sebelum kalian mulai menerbitkan. Dan alasan untuk itu adalah bahwa kalian tidak ingin orang-orang kalian memesan janji atau mengisi formulir dan tidak menindaklanjuti mereka. Jadi pastikan untuk benar-benar menguji alur kerja itu agar berfungsi. Dan dari sana, kalian siap untuk beraksi. Dan di sana, kalian memilikinya. Teman-teman, itulah cara kalian mengotomatiskan tindak lanjut dengan Go High Level. Seperti yang kalian lihat, alur kerja ini dapat membuat hidup kalian jauh lebih efisien dengan hanya mengotomatiskan banyak bagian yang berbeda dari bisnis kalian untuk memastikan bahwa tidak ada yang terlewat. Jika kalian ingin mencoba platform High Level untuk diri sendiri, akan ada link di bawah di deskripsi. Ingatlah bahwa di channel ini kami membuat video tentang platform dan alat yang berbeda untuk membantu kalian memulai dan mengembangkan situs web kalian. Jadi jika kalian merasa video ini bermanfaat atau mendapatkan nilai darinya, tolong pastikan untuk meninggalkan like dan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Sampai jumpa, peace!